Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril Hadi dengan NIM 559070. Baik, pada video ini kita akan membahas tutorial cara penggunaan dari AWS Pricing Calculator, dimana kita harus masuk terlebih dahulu ke domain ataupun server dari AWS browsernya. Nah, kemudian kita akan mengklik button Create Estimate ya untuk masuk ke user interface prosesnya. Di sini kita menggunakan region Asia Pasifik Jakarta. Kemudian kita harus menemukan layanan yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan layanan EC2, Amazon EC2. Kita lakukan konfigurasi, kita isi deskripsinya dengan nama website AWS saja. Kemudian pada spesifikasinya tenancy tidak mengalami perubahan dan OS juga yang digunakan tidak mengalami perubahan, yaitu tetap Linux. Nah, number of instannya kita ganti karena untuk mengatasi high availability, jika salah satu servernya down, kita bisa memiliki cadangan server untuk mengatasinya. Nah, pada EC2 instance kita memilih kita akan menggunakan T3 medium ya. Kita hanya membutuhkan CPU 2 dan juga memori 4 GB karena beban puncak kita itu adalah sekitar 300 current user dengan 120 request per second ya. Jadi T3 medium sudah cukup bisa untuk menangani masalah ini. Nah, pada payment option kita menggunakan on demand karena kita berasumsi bahwa server ini bisa berjalan selama 24 jam atau berfungsi 100% utilization. Nah, setelah itu kita akan melihat kalkulasi yang kita butuhkan pada layanan ini, yaitu sekitar 77 US dollar. Nah, setelah itu kita tinggal menyimpan dan melanjutkan ke proses layanan. Selanjutnya kita akan masuk ke layanan RDS untuk database-nya. Di sini kita menggunakan Amazon RDS for MySQL. Ini kita akan masuk ke konfigurasinya. Jadi di sini kita mengganti database-nya, kita samakan dengan sebelumnya, itu menggunakan T3 medium. Di sini kita deployment-nya kita menggunakan multi AZ, di mana DB utama di satu available zone, sementara DB cadangan di zona lainnya. Jadi ketika server utamanya mengalami trouble, server satunya bisa menanganinya. Nah, selanjutnya pada storage kita menggunakan GP3 ya, karena lebih optimal dan lebih stabil untuk workload-nya. Untuk storage mode-nya kita atur ke sekitar 120-an dengan estimasi 80 GB di data awal, dan juga penambahan 1 GB per hari ya. Jadi estimasi per bulan itu sekitar 110 hingga 120 GB data yang digunakan. Nah, untuk RDS performance kita mendapat 7 hari free ya, gratis 7 hari. Kemudian tinggal kita simpan dan lanjut. Selanjutnya kita akan masuk ke step selanjutnya, itu dengan mengatur layanan S3 ya, atau Amazon Simple Storage Service-nya. Kita lakukan konfigurasi. Nah, di sini kita memilih S3 standar ya. Nah, kita akan mengatur kebutuhan total storage-nya sekitar 170 GB per bulan. Ini didapat dari menambahkan 150 GB aset yang sudah ada ditambah dengan 20 GB upload pengguna baru setiap bulannya. Kemudian untuk put di sini kita isi 5.000 sesuai dengan requestnya.
dengan gate-nya kita atur di 1,8 juta permintaan. 1,8 juta permintaan. Nah, kemudian kita tinggal melihat ataupun untuk melihat kalkulasi yang didapat ini sekitar 5 USD, dan kita simpan dan lanjutkan ke step berikutnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke layanan data transfer. Sini kita konfigurasi. Nah, di sini kita akan mengatur inbound data transfernya itu dengan internet ya. Dengan enter mengisinya sekitar 150 GB per bulan. Kemudian untuk interregion data transfer di sini ada dua, di mana merupakan kalkulasi dari EC2 ke RDS dan juga S3 ke EC2, di mana dengan rincian EC2 ke RDS sebesar 1 tera atau 1000 GB, dan juga S3 ke EC2 sekitar 200 GB. Jadi total kalkulasinya sekitar 1200 GB per bulan. Nah, untuk outboundnya kita atur menggunakan internet, di mana di sini kita akan mengisi sekitar 800 GB per bulan, di mana dengan rincian 300 GB dari EC2 dan juga 500 GB nya dari S3 ya. Ini untuk per bulan. Kemudian kita melihat kalkulasinya atau penghitungannya menjadi sekitar 129,6 US dollar. Oke, kita simpan dan lanjut ke step berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke layanan yang terakhir ya, kita menggunakan elastic load balancing. Dan kemudian kita mengatur pada layanan elastic load balancingnya dengan menambahkan proses byte sekitar 500 GB per bulan ya. Nah, dan maka kita peroleh total cost yang akan dihabiskan itu sekitar 463 US dollar. Dengan demikian kita sudah memenuhi kriteria workflow yang diminta dalam tugas sebelumnya. Dengan rinciannya, Amazon EC2 sekitar 7 US dollar dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa mengekspornya ke dalam file PDF. Oke. Setelah itu inilah hasil PDF dari summary-nya ya. Total seluruh cost dengan rincian ataupun dengan ketentuan layanan yang kita gunakan tadi. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.